Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, jadi Bapak ingatkan kembali semuanya anak-anak Bapak, dalam membaca doa itu kita harus sungguh-sungguh ya. Nah, ini masih ada terdengar suara-suara yang lain waktu Bapak perintahkan baca doa tadi. Baiklah, pada pagi ini kita mulai pembelajaran kita. Ya, sebentar. Nah, sebentar ya, dia masih. Sudah ya? Ya, yang belum mudah-mudahan berarti gangguan sinyal, mudah-mudahan nanti baik ya. Waktu Bapak menerangkan, coba matikan mikrofonnya dulu semuanya, biar suaranya jelas. Cahaya, kemudian Rafki itu masih aktif mikrofonnya, tolong matikan dulu. Nanti kalau udah Bapak perintahkan, hidupkan kembali mikrofonnya. Sudah, masih ada. Firman, tolong matikan mikrofonnya dulu. Dah. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 dengan materi pembelajaran yang pertama gagasan pokok, yang kedua rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itulah materi kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan gagasan pokok suatu paragraf dan membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi inilah materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak berharap di akhir pembelajaran nanti anak-anak semuanya dapat menguasai tujuan pembelajaran ini dengan baik. Karena ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran kita, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Ya, jadi ketika kita membaca berita di majalah atau koran, kita tentu harus tahu apa gagasan pokok, apa inti dari berita tersebut. Kemudian lagi, jika kita membaca teks pada buku yang beberapa halaman, tentu kita tidak mungkin mengingat semua materi pada buku tersebut, tetapi yang pasti kita harus bisa menemukan mana yang gagasan pokok yang perlu kita ingat untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian membedakan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini sangat perlu sekali dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan kita. Kemudian di sini ada dua kelompok. Kelompok 1 Nilma Hayati, Muhammad Zikri, Abela Latifa, Raihana Zema, Novita Maliza, Lutfi Pratama, Rafki Rahma, Nadifa. Kelompok 2 Sylvia Safitri, Halimatus Syadiah, Artalita, Rahma Faiza, Winri Mulyani, Habibullah, dan Cahaya. Ini masing-masing kelompok nantinya harus bekerja sama dalam berdiskusi kelompok nantinya. Kemudian kita lanjut. Pembelajaran pertama yaitu tentang gagasan pokok.
untuk mengetahui gagasan pokok, terlebih dahulu kita harus tahu dengan paragraf. Ya. Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, itu yang dikatakan dengan paragraf. Ini contoh. Ini adalah salah satu contoh sebuah paragraf. Jadi, kalau kita lihat ciri-ciri dari paragraf itu, pada baris pertamanya itu dijorokkan sedikit ke dalam. Nah, kemudian terakhir sekali diberi tanda titik. Ini adalah salah satu contoh sebuah paragraf. Seperti yang disampaikan sebelumnya, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Yang di sini yang akan kita pelajari, kita akan menemukan gagasan utama. Sebelum menemukan gagasan utama, kita terlebih dahulu harus menemukan kalimat utama. Jadi yang harus kita temukan lebih awal adalah kalimat utama, ya. Nah, kalimat utama. Bagaimana caranya kita menemukan kalimat utama? Untuk menemukan kalimat utama, kita harus membaca paragraf tersebut secara keseluruhan, yaitu dengan melihat kalimat inti dari paragraf tersebut. Jadi ciri-cirinya biasanya yaitu kalimatnya berisi kalimat secara umum, sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya sebagai tambahan atau pelengkap. Ya. Ini masih ada yang masuk lagi, ya. Kita lanjut kembali. Nah, di sini contohnya Bapak bacakan, ya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan. Yang berupa hewan lain, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Nah, inilah satu paragraf. Jadi setelah kita baca dengan baik satu paragraf tersebut, sehingga kita temukanlah kalimat utamanya, yaitu jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Itulah kalimat utama dari paragraf tersebut. Kemudian, untuk menemukan gagasan utama, kita memilihnya atau mengambilnya dari kalimat utama, sehingga dapat kita temukan gagasan utamanya, yaitu jenis makanan hewan. Jadi gagasan utama ini adalah inti dari kalimat utama tadi. Itu yang dikatakan dengan gagasan utama. Dah, coba aktifkan mic-nya kembali. Aktifkan mic-nya kembali. Di mana letak kalimat utama dalam paragraf? Kalimat utama terletak pada barisan pertama, hanya sering tapi tidak selalu. Ya, yang lain silahkan melengkapi. Di mana Letak kalimat di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Ya, bagus ya. Di awal paragraf. Ya, bagus. Jadi, untuk semuanya, letak kalimat utama itu bisa di awal paragraf, bisa di mana lagi? Tengah, di akhir. Bisa di tengah paragraf, bisa di
bisa di akhir paragraf. Itulah letak kalimatnya. Tetapi lebih sering di mana? Lebih sering di awal paragraf. Lebih sering di awal paragraf. Ya, bagus ya. Itulah letaknya kalimat utama. Sekarang Bapak tanya kembali. Bagaimana cara menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf? Siapa bisa? Dengan melihat kalimat utama dan membaca dengan Ya, bagus Sylvia Safitri. Jadi kalimat utama itu dengan membaca paragraf secara keseluruhan dengan baik. Itu sehingga bisa kita temukan mana yang kalimat utamanya. Kemudian dilanjut. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok pada suatu paragraf? Silakan. dengan melihat kalimat utama. Iya, bagus. Jadi dengan melihat kalimat utama. Jadi langkah pertama kita temukan apa dulu? Kalimat utama. Setelah dapat kalimat utama baru kita bisa menemukan gagasan pokoknya. Ya, bagus. Sekarang silahkan buka buku paket tema 5 pada halaman 49. Siapa yang mau membaca paragraf pertama? Perubahan ekosistem. Halaman 49. Siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Ya, silakan Sylvia. Paragraf pertama. Yang lain tolong disimak dengan baik ya. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misalnya, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapat lebih banyak air hujan daripada pada saat musim kemarau. Tanaman tumbuhan dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapat lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan peningkatan populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Ya, bagus. Jadi Sylvie membacanya lebih baik lagi ya. Populasi itu jelas ya. Sylvie ulang kembali bacanya lebih teliti. Sylvie ulang kembali. Jangan terlalu cepat ya. Dan mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan oleh ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Ya, bagus. Jadi udah lebih baik membacanya dari awal ya. Kemudian dari yang dibacakan Sylvie tadi, siapa yang bisa menentukan mana yang kalimat utamanya? Saya, Pak. Rahma, silakan. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Ya,
Bagus. Ada lagi pendapat yang lain? Tolong kameranya diaktifkan kembali. Nah, ada lagi? Apakah yang lain pendapatnya sama? Cahaya, bagaimana? Mana yang kalimat utamanya? Kalau menurut Silvi sendiri, mana yang kalimat utamanya? Silvi, silakan Silvi, mana yang kalimat utamanya? Cahaya, silakan, mana yang kalimat utama? Ya, bagus. Jadi setelah kita baca dengan baik atau kita simak dari teman, sehingga dapat kita temukan ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Itulah yang dikatakan dengan kalimat kalimat utama. Sekarang kita lanjut, gagasan pokoknya apa? Apa gagasan pokoknya? Gagasan pokok adalah ide atau inti utama yang dibahas dalam paragraf. Gagasan pendukung adalah ide dalam tambahan dalam paragraf. Ya, maksud Bapak gagasan pokok yang dari paragraf tadi apa? Apa gagasan pokok dari paragraf yang baru saja dibacakan? Perubahan Apa? ekosistem. Ya, bisa perubahan ekosistem. Ya, bagus. Nah, jadi Bapak yakin anak-anak Bapak telah bisa menemukan gagasan pokok. Ya. Sekarang kita lanjut. Tolong mikrofonnya dimatikan kembali. Nampak presentasinya di HP? Ada nampak? Coba konfirmasi, aktifkan mic-nya sebentar. Apakah nampak presentasinya? Sudah. Sudah, bagus ya. Bapak lanjut ya. Kemudian kalimat pendukung dan gagasan pendukung. Jadi tadi telah kita temukan satu kalimat utama. Ini yang lebihnya ini merupakan kalimat pendukung. Di sini ada 3 kalimat pendukung. Yang pertama, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Itu kalimat pendukung yang pertama. Kemudian, kalimat pendukung yang kedua, ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang buah atau hanya biji tumbuhan. Yang ketiga, namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Jadi ini merupakan kalimat pendukung dari kalimat utama tadi. Ini disebut dengan kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang digunakan oleh penulis untuk memperjelas kalimat utama. Iya, bagus. Itu yang dikatakan dengan Pendukung adalah suatu uraian atas informasi tambahan yang melengkapi gagasan pokok. Kalimat yang menjelaskan dan melengkapi gagasan pokok secara detail. bagus ya. Itulah yang dikatakan dengan kalimat pendukung dan gagasan pendukung. Jadi kalau dari yang tadi kalimat pendukungnya kita ambil salah satu, hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Itu adalah salah satu kalimat pendukung dari paragraf yang dibacakan tadi. Kemudian yang gagasan pendukungnya apa? Yaitu bagian-bagian dari tumbuhan. Ya. Silakan baca, Cahaya. Yang lain matikan mikrofon. Ulang kembali.
Ya, silakan kelompok 1. Apa yang ingin ditanyakan ke kelompok 2 yang membacakan tadi? Silakan. Kelompok 1. Apa yang ingin ditanyakan? Coba Nilma, Muhammad Zikri, Abela Latifa, Rehana, Zema, Rafki, Nadifa, tanyakan apa yang ingin ditanyakan ke kelompok 2 ini. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana? Anda bisa bertanya? Ya, silakan. Siapa yang bisa menentukan kalimat utama dari yang dibacakan teman tadi? Apa bunyi kalimat utamanya? Ya, silakan Rahma. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Ya, bagus. Yang lain, ada pendapat yang lain? Mana kalimat utamanya? Silvi, mana kalimat utamanya? Mana kalimat utamanya? Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang karena tumbuh lebih lambat. Iya, bagus. Nah, itu berarti kita semuanya udah bisa menemukan mana yang kalimat utama dalam suatu paragraf. Sekarang yang gagasan utama. Siapa yang bisa? Gagasan pokoknya, Pak. Iya, gagasan pokoknya apa? Siapa yang bisa? Keadaan musim kemarau. Iya, bagus. Jadi gagasan pokok itu kita temukan di mana tadi? Di kalimat utama. Iya, di kalimat utama. Bagus. Nah, udah. Kita lanjut. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sekarang apa yang terlihat? Konsumen 1 dan konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer. Nah, ya. Ya, ini biasanya terdapat pada komunitas sawah. Di mana? Komunitas sawah. pada sawah. Jadi di sini tumbuhan dikenal sebagai produsen, sedangkan tikus sebagai konsumen 1. Kemudian konsumen 2 apa? Ular. Konsumen 3? Elang. Kemudian elang, ketika elang telah mati, dia akan diuraikan oleh hewan pengurai atau yang dikenal dengan dekomposer. Jadi ada pengurai namanya dekomposer, kemudian diserap lagi oleh tumbuhan sehingga berputarlah seperti itu terus. Ini yang dikenal dengan rantai makanan. Apa namanya? Ini salah satu contoh komunitas sawah. Kemudian pada gambar 2, apa yang dapat diamati pada gambar 2? Tumbuhan apa yang dapat diamati pada gambar 2? Pohon. Apa lagi? Rumput. Pohon dan rumput ini dikenal sebagai apa tadi? Produsen. Sekarang sebutkan salah satu konsumen 1. Apa nama konsumen 1 di sini? Hewan apa namanya? Tikus termasuk konsumen 1. Apa lagi yang konsumen 1? Belalang. Bagus. Apa lagi? Ulat. Konsumen 1. Sekarang yang konsumen 2. Hewan apa saja? Yang konsumen 2 hewan apa saja?
konsumen 2. Ayam, apalagi? Ular, ya bagus. Kemudian kata, itu konsumen 2. Sekarang kita bedakan antara gambar 1 dan gambar 2. Apa bedanya gambar 1 dengan gambar 2? Pak. Silakan. Gambar 1 adalah satu organisme dimakan oleh satu organisme lainnya. Ya. Gambar 2 dimakan oleh berlebih dari satu organisme dan lainnya. Ya bagus ya. Jadi gambar 1 dikenal dengan apa namanya? Apa namanya gambar 1? Nilainya Gambar 1 ini termasuk apa namanya ini? satu organisme dimakan oleh satu organisme lainnya. Iya, bagus. Jadi gambar 1 ini apa namanya ini? Rantai makanan. Sedangkan gambar 2 apa namanya? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Sekarang kelompok 1, siapa yang bisa menyampaikan apa beda jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Siapa yang bisa? Atau terserah kelompok 1 atau kelompok 2. Siapa yang bisa membedakan rantai makanan dengan jaring makanan? Silakan Cahaya. Silakan Cahaya. Yang lain simak. Ya, coba ulang kembali, suaranya kurang jelas. Apa beda rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan. Ya. Kemudian jaring? Tadi beberapa rantai makanan yang hidup sambil Ya, bagus. Siapa yang lain lagi? Siapa yang bisa? makanan adalah sebuah peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Iya, bagus. Siapa lagi yang lain? Beda rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Coba Silvi ulang kembali. Tadi tidak nampak kameranya. Apa, Silvi? Apa beda rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Kalau rantai makanan yang dimakan sebuah ketika makan yang dimakan antara sesama makhluk hidup. Iya. Dari beberapa rantai makanan yang saling Iya, bagus. Nah, jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Ya, silakan Silvi. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? satu menentukan kalimat utama, yang kedua menentukan kalimat pendukung, Iya. dan menentukan gagasan utama, menentukan gagasan pendukung, Iya. dan menentukan gagasan pokok, dan bedakan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Iya. Buat salah satu rantai makanan. Iya, bagus. Jadi yang kita pelajari yaitu yang pertama tentang kalimat utama, kemudian kalimat apa lagi? Kalimat pendukung, kemudian gagasan utama dan gagasan pendukung. Kemudian beda antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi sebelum pembelajaran kita tutup, marilah sejenak kita
membaca alhamdulillah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.